Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Habib Muhammad Alatas di channel kita yaitu Legenda Misteri Nusantara. Kemarin kita bahas tentang keris Cakrabuana yang ternyata keris Cakrabuana tersebut punya Raden Walangsungsang, yaitu kakaknya Kian Santang yang paling pertama setelah jadi Walangsungsang, Rara Santang, terus Kian Santang. Nah sekarang kita akan bahas sesuatu yang menarik juga, yaitu yang disebut-sebut dengan bahan kayunya Sunan Muria, yang bisa disebut yaitu kayu laduni atau wali kun-kun. Nah, menurut salah satu artikel di mana namanya di desa Dukuh Wali Kun-kun yang berada di daerah Jawa Tengah, itu nggak ada yang berani untuk potong uh, wali kun-kun itu, pohon wali kun-kun itu, kecuali keturunan Wali Songo atau keturunan Sunan Kalijaga terutamanya. Untuk sholat dia membawa tongkatnya, kemudian kan tempat tersebut. Jadi non juga tongkat tersebut pun yang dari kayu laduni atau kayu wali kun-kun itu dipakai oleh wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga. Makanya kita lihat dulu artikel di sini. Wali kun-kun adalah kayu yang keras dan ulet. Terdapat di hutan-hutan kayu. Ini banyak digunakan sebagai batang atau gagang tongkat karena mempunyai kekuatan dan keuletan yang cukup tinggi. Nah, jadi kan mitosnya kan ada ada sesuatu halnya gitu jadi yang dipakai. Nah, dalam dunia metafisika atau dalam dunia goib, kayu wali kun-kun yang sering dianggap seperti kayu laduni itu karena diyakini dapat membantu memakainya ke arah tingkat kecerdasan yang lebih tinggi. Selain itu juga berguna untuk meningkatkan imajinasi dan kreativitas, keselamatan dan kewibawaan pemakainya, melindungi rumah dari gangguan makhluk halus, dan dengan cara ditanam di sudut pekarangan secara supranatural. Tongkat wali kun-kun dianggap mampu mempercepat datangnya ilham dalam membantu proses penyembuhan dari kelumpuhan. Jadi ada yang dipercaya tentang kayu laduni itu, dan sejarahnya memang kayu laduni tersebut atau kayu wali kun-kun itu dipakai oleh Sunan Muria, dan Sunan Kalijaga mungkin. Karena setahu saya Sunan Muria yang pakai kayu laduni itu untuk tongkatnya, untuk membantu berjalannya beliau. Dimulailah mitos-mitos atau sejarah-sejarah tentang kayu ini mulai terkuak gitu. Kita cari artikel yang lain karena tuh dapat 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 dia keras tapi lembek katanya. Gimana tuh keras tapi lembek? Tuh, dapat diyakinkan untuk kreativitas, itulah pokoknya kreativitas untuk mungkin untuk ini jadi cepet untuk dapat ilham untuk dipakai sama orang-orang yang mungkin kerjaannya seperti itu gitu kan. Nah, kita lihat lagi artikel yang selanjutnya. Karena banyak
banyak apa namanya, banyak sejarah tentang kayu laduni ini gitu loh. Kita lihat lagi tentang apa namanya, tentang Sunan Muria ya, tongkat Sunan Muria. Ini banyak yang jual juga dan lumayan. Kok ada juga yang bilang bahwa kayu tongkat apa, untuk sejarahnya susah juga kita cari, tapi uh, ini kita lihat. Nah, tongkat laduni juga disebut tongkat langgeng sari. Banyak juga yang jual dengan harga yang fantastik juga sih. Yang kecil aja bisa sampai 900.000 atau 1,5 juta. Nah ini, terus khasiatnya orang-orang yang di sana, salah satu tongkat yang memiliki apa namanya, gaib di sini. Banyak juga sih sebenarnya. Nah, saya juga ada, nah bentuknya seperti ini nih tongkatnya. Nih, tongkatnya seperti ini. Ini saya dapat sih bukan di Sunan Muria, ini malah saya dapat di uh, Magom anaknya Mbah Jepra, yaitu kalau di sana dipanggilnya Mbah Fatia, Ratu Fatimah. Jadi anak yang Mbah Jepra yang namanya Fatimah di Tenjolaya di Gunung Salak. Nah ini bentuknya kayunya. Oh. Jadi segitu apa namanya, sedikit dari sejarah kayu laduni atau bahan kayu Sunan Muria. Ya, insya Allah kita juga bisa dapat manfaatnya, kita lebih tahu sejarah. Jadi jangan sampai kita ini lupa dengan sejarah-sejarah kewalian-walian dulu gitu loh. Nanti suatu saat kita bakal ziarah-ziarah. Nah kita akan membahas tentang siapa yang kita ziarahi dan apa karomah-karomahnya beliau atau bagaimana, karena memang kalau menyebutkan karomah kurang pantas aja apa yang banyak orang sampaikan di sana gitu kan. Jadi ikuti terus channel kami di Legenda Misteri Nusantara. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Dan komen aja apa yang kita harus bahas lagi tentang masalah sejarah di Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.